Sebanyak 71 kepala keluarga warga Pasar Ikan Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara sudah memindahkan barang ke Rusunawa Marunda. Namun warga masih berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan lahan pekerjaan dan sekolah bagi anak-anak. Dari total 108 kepala keluarga yang menerima kunci, 71 kakak telah menempati rusun yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Relokasi warga Pasar Ikan sudah dilakukan sejak diserahkannya surat peringatan 1. Warga yang tersebar di 3 klaster tidak menempati rusun baru, melainkan menempati rusun yang telah ditempati penghuni sebelumnya. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta memenuhi kesepakatan bersama, yakni menyediakan lahan pekerjaan dan sekolah bagi anak-anak. Meski mendapatkan penolakan dari warga permukiman Pasar Ikan, namun Pemprov DKI Jakarta tetap melakukan revitalisasi Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Pemprov DKI menegaskan lahan tersebut adalah milik pemerintah provinsi. Upaya penertiban kawasan Luar Batang dimulai sejak Senin pagi. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi sebelum pembongkaran, warga yang tinggal di kawasan tersebut tetap memprotes karena merasa sebagai pemilik lahan sah dengan berdasarkan sertifikat hak milik atas tanah yang mereka miliki. Namun, hal tersebut dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Ahok menegaskan permukiman yang dibongkar di kawasan Pasar Ikan Luar Batang berada di atas lahan PD Pasar Jaya dan sertifikat lahan tersebut dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Gini mau sampai kapan? Tuh kamu lihat dong sejarahnya. Kapan mereka mulai jarah itu? Ketika akuarium dipindahkan ke Ancol. Itu tanah negara loh. Ketika pindahan akuarium dijarah. Ketika kita bangunin pasar buat nampung mereka, dijarah juga, ditutukin buat rumah, dibongkar jadi rumah. Nah kalau Anda mau rusuh ya saya serahkan pada aparat. Pemirsa, upaya pembongkaran bangunan di Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara sempat memanas. Sebagian warga terlibat bentrok dengan aparat keamanan karena tidak terima bangunan rumah mereka dibongkar. Sementara itu sebagian warga lain memilih untuk menerima rumah mereka dibongkar dan pindah ke rusun yang telah disediakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Egit Hapsari akan melaporkan informasi selengkapnya langsung dari lokasi pembongkaran dan Putri Ilmi dari Rusun Rawa Bebek, Jakarta. Kita ke Egit terlebih dahulu. Egit, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih ada kericuhan? Berdasarkan pantauan kami menjelang siang ini, situasi di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara sudah mulai kembali kondusif. Dalam artian tidak ada lagi perlawanan dari warga yang semula menolak untuk pindah dan aksi dorong-mendorong dengan aparat kepolisian dan juga Satpol PP. Memang tadi sempat ada aksi dorong-mendorong dan juga lempar kayu dengan warga dengan aparat kepolisian, namun bisa dilihat di layar kaca Anda saat ini, siang ini eksekusi mulai dilanjutkan kembali dengan mengerahkan 11 unit eskavator atau alat berat dengan jenis backhoe yang mulai meratakan 596 bangunan hunian dan 347 kios yang ada di kawasan Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara ini. Tadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat memang sempat memanas situasinya pada saat penertiban yang bermula dari aparat yang sedang ingin menertibkan sejumlah bangunan yang ada di Kampung Akuarium di kawasan Penjaringan ini. Lalu sempat terjadi pula aksi dorong-mendorong antara warga setempat dan juga Satpol PP, polisi dan juga dari Kodim Jaya. Namun aksi dorong-mendorong dan situasi panas ini tidak berlangsung lama karena baru berlangsung beberapa menit saja sudah mulai dilerai oleh Kapolsek Penjaringan dan juga Camat Penjaringan yang mulai meredakan emosi warga. Selain itu polisi juga sudah mengamankan sejumlah oknum yang diduga kuat melakukan aksi provokasi sehingga menimbulkan intrik atau menimbulkan kericuhan pada saat dilakukannya penertiban. Dan hingga siang ini masih terus dilakukan upaya eksekusi atau penertiban bangunan di kawasan Pasar Ikan ini, dan ditargetkan eksekusi atau penertiban ini akan berlangsung hingga 1 hari ini saja. Iqbal. Baik, kita beralih ke Putri Ilmi. Putri, apakah sudah terlihat warga asal Pasar Ikan yang mulai menempati rusun baru mereka di Rawa Bebek? Ya Iqbal, di belakang saya ini merupakan posko pendaftaran bagi anak-anak yang direlokasi dari Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara ke Rusunawa Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.
ada dari tingkat SD hingga tingkat SMA disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta untuk disekolahkan di sekitar Rusun Nawa Rawa Bebek. Dari data yang kami peroleh, sudah 91 kepala keluarga yang menerima kunci dan menempati 2 tower yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta di Rusun Nawa Rawa Bebek Cakung, Jakarta Timur, di mana bisa kami gambarkan bahwa dari setiap tower ini terdiri dari 5 lantai, yang setiap lantainya ada 25 kamar. Iqbal, Rusun Nawa Rawa Bebek Jakarta Timur ini sangat berbeda dengan Rusun Nawa Marunda yang pagi tadi sempat kami juga kunjungi, di mana ini merupakan rusun baru yang kondisinya sangat berbeda. Tidak ada sekat antara ruang kamar dan ruang tidur dan juga ruang tamu. Kemudian juga antara ruang toilet berbeda dengan ruang kamar mandi. Hal yang cukup signifikan yang bisa kami gambarkan adalah dapur untuk warga tidak ada di dalam rusun, namun disatukan antara dapur dan juga jemuran antara setiap kamar. Ini yang cukup berbeda yang bisa kami gambarkan antara Rusun Rawa Bebek dan juga Rusun Nawa di Marunda. Masih ada 204 kepala keluarga yang belum memindahkan barang-barang mereka, namun sudah menerima kunci berada di Rusun Nawa Rawa Bebek Cakung, Jakarta Timur. Rencananya informasi yang kami terima dari UPT Rusunawa Cakung, Jakarta Timur, pada pukul 1 atau nanti pukul 2 siang, warga yang berasal dari Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara akan merelokasi barang-barang mereka ke Rusunawa Rawa Bebek. Iqbal. Baik, Putri Lukman dan Egit Hapsari melaporkan. Terima kasih. Sedikitnya terdapat 1.700 kepala keluarga yang bermukim di wilayah permukiman padat penduduk Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara. Alasan Pemprov DKI melakukan penggusuran adalah untuk revitalisasi dan menjadikan wilayah ini sebagai kawasan wisata bahari Sunda Kelapa. Bukan tanpa alasan, Pemprov DKI menggusur pemukiman padat penduduk kawasan Pasar Ikan, Jakarta Utara. Dulunya, Pasar Ikan menjadi tempat pelelangan terbesar di wilayah DKI Jakarta. Bahkan, tak jauh dari kawasan ini merupakan pusat penelitian laboratorium bawah laut yang memiliki museum bahari. Warga pun mengaku pasrah atas penggusuran dan revitalisasi kawasan Pasar Ikan. Meski mengaku tetap akan tinggal di Jakarta, warga berharap akan ada ganti rugi dari Pemprov DKI. Sebenarnya ya terpaksa harus disuruh itu kan pindah, tapi kita masih mau pengen bertahan, paling barang-barang dulu dikeluarin, tapi kita semua tetap di sini bersatu untuk pertahankan supaya tidak ada pergantian aja lah. Kalau gusur sih pasti, cuman pengen kita semua di sini pengen ada pergantian aja gitu. Tapi mau tinggal di sini pakai apa, nggak ada atap, nggak ada apa, tidur sama siapa, mendingan pulang. Kalau orang-orang pulang, kalau belum pulang ya kita bertahan aja di sini sama-sama orang, biar dikasih duit. Siapa tahu ada itu foto presiden apa-apa gitu yang ngasih gitu, kasihannya sedikit buat kita yang nggak mampu ini ya. Data Pemprov DKI mengungkap terdapat 893 bangunan menyalahi aturan. Bahkan, sekitar 100 lebih bangunan berada di atas tanggul laut dan tidak memiliki izin. Kios milik PD Pasar Jaya pun yang seharusnya diperuntukkan sebagai pelelangan ikan, malah digunakan sebagai tempat tinggal. 1.728 kepala keluarga, baik warga DKI Jakarta asli maupun pendatang, mendiami kawasan Pasar Ikan ini. Namun hanya 549 kepala keluarga yang memiliki KTP asli DKI Jakarta dan berhak menempati 2 rusun dari Pemprov DKI sebagai tempat relokasi, yakni Rusun Marunda dan Rusun Rawa Bebek. Di tengah proses penertiban lokasi Pasar Ikan Penjaringan, Jakarta Utara, petugas mengamankan seorang aktivis Ratna Sarumpait yang diduga melakukan provokasi terhadap warga. Seorang aktivis Ratna Sarumpait diamankan oleh sejumlah polwan saat berlangsung penertiban Pasar Ikan Luar Batang Penjaringan, Jakarta Utara. Ratna dievakuasi dari titik lokasi penertiban karena diduga melakukan provokasi terhadap warga akuarium. Polisi mengamankan Ratna Sarumpait agar proses penertiban kawasan Pasar Ikan dapat berjalan lancar. Usai diamankan polwan, 9 Ratna Sarumpait terjebak di mobilnya yang dihadang provos. Aktivis Ratna Sarumpait diamankan polwan dari lokasi penertiban di Pasar Ikan Luar Batang. Jakut 9 Ratna dibawa polisi ke mobilnya.
Tapi lucunya, Senin 11 April 2016, mobil sedan Proton milik Ratna tak bisa kemana-mana. Mobil Ratna tak bisa keluar karena dihadang kendaraan Provos. Ratna mengaku sudah 3 jam berada di dalam mobil sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dia mengaku hendak dibawa ke mobil tahanan, tetapi dia menolak. Polisi akhirnya membawa dia ke mobilnya. Dalam asumsi mereka, saya buat rakyat berani, kata Ratna dari dalam mobilnya. Ratna mengaku sudah menelepon Kapolri dan Kapolda Metro Jaya, tetapi belum ada respons. Mobil dia masih tak bisa keluar. Mungkin mereka cari rumus menjebloskan saya. Ini seolah-olah ditahan, dalam artian positif tapi enggak jelas. Mungkin Ahok punya kepentingan menutup mulut saya, tutup dia.